Kata beliau, kalau umur saya tinggal 10 hari saja, saya tahu nih 10 hari lagi saya akan mati, saya tidak akan lewatkan malam-malam saya kecuali bersama dengan seorang istri. Imam Ahmad itu dalam sebuah athar disebutkan, meninggal istrinya hari itu, malam takziah dia nikah. Imam Ahmad meninggal istri pagi, malam dia nikah. Orang-orang yang datang bingung, ini takziah atau azimah itu, ya? Atau kita hadir pernikahan, ya? Walimah urs ini, atau memang ini takziah? Yang mana ini? Maka orang tadinya berat mau tanya imam, tapi hanya mereka tanya. Karena ulama itu kalau buat pasti ada alasannya. Maka dia yang beranikan diri tanya, wahai imam, kami bingung, ini takziah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu berzikir, bersyukur, memuji dan memuja Sang Pencipta Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita, yang mungkin kalau kita ingin hitung kita tidak akan pernah mampu. Dan Allah memang sudah kekalkan dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita. Allah pilih kita lahir di muka bumi ini untuk mengemban amanah agar kita tunduk dan patuh kepada Allah. Sebagaimana Allah kekalkan dalam kitabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan dan lahirkan jin dan manusia di muka bumi kecuali untuk beribadah, mengabdi dan tunduk kepadaku. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan lagi dengan kita diberikan Islam dan iman yang semuanya berisikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintah, tentu dengan semua janji-janji positifnya, puncaknya masuk ke dalam surga. Dan apa yang Allah larang, Allah murkahi, maksiat kepadanya, sudah juga diajarkan agar kita menjauhi dan selamat dari siksanya. Dan hari ini adalah hari emas kita. Bagi semua muslim, detik demi detik harus kita isi dengan tujuan kita diciptakan. Kalau di masa lalu, kita sudah mengisi dengan ibadah, maka hari ini kita harus menambah volumenya, kualitasnya dan kuantitas secara jumlah bagi ibadah yang bisa ditambah jumlahnya. Dan kalau yang lalu ibadah-ibadah yang kurang kita kerjakan, hari ini kita sempurnakan. Dan kalau yang lalu masih ada yang belum dikerjakan, hari ini kita kerjakan. Serta juga kalau ada dosa-dosa yang kita pernah kerjakan di masa lalu, tinggal kita taubat kepada Allah agar selamat dari hukumannya. Saya yakin kita kumpul semua malam ini di sini. Mungkin teman-teman dari hari Jumat kemarin, mungkin juga akan melanjutkan estafet sampai besok. Saya tahu di acara event seperti ini juga ada banyak asatidzah kita yang datang untuk mengisi materi. Hafidhahumullah semuanya. Maka ini semua tujuannya adalah untuk kita lebih memperdalam Islam dan iman kita. Tinggal bagaimana saudaraku seiman, harusnya kita berpikir kalau masih dikasih umur dari ibadah ke ibadah apalagi sesudahnya. Dari ibadah ke ibadah apalagi sesudahnya. Sampai salah seorang di antara kita wafat nanti dalam kondisi dia maksimal menerima pahala. Allah kekalkan dalam kitabnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang diidolakan oleh semua orang-orang beriman. Orang yang telah dipilih oleh Allah untuk disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya. Dan orang yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri utusan Allah ada suri tauladan yang baik buat kalian. Ciplak hidupnya. Manusia ini telah berhasil menjadi sosok anak, ayah, pendamping hidup, suami tentunya. Kemudian juga sudah sukses menjadi seorang saudagar, politikus. Dan apa saja yang dibutuhkan dalam atau prestasi yang dikejar oleh manusia di muka bumi ini sudah diraih oleh manusia terbaik ini. Dan kalau kita menciplak hidup beliau, maka pasti buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita juga akan sama dengan beliau dari sisi prestasi, walaupun mungkin tidak mungkin sama dari sisi balasan. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah atas semua nikmat, maka kita juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal sebelum saya jawab tadi pertanyaan antum, saya ingin menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia belum berterima kasih pada Allah. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua panitia, semua yang menjadi penyebab
kami bisa datang ke kota lahir kami ini, kota Makassar, dan akhirnya bisa berbagi dengan teman-teman di sini, saudara-saudara muslim, tentang masalah kiat-kiat sukses dalam bisnis. Dan tentunya juga saya pribadi mendukung semua event-event seperti ini, walaupun saya tadi dengar dari teman-teman panitia ini pertama kali diadakan di Makassar, maka insya Allah kedepannya bisa berjalan. Karena event seperti ini sangat normal dan wajar sebagai seorang muslim untuk kita dukung. Karena bertemu antara produsen muslim sama konsumen muslim. Dan tentunya kita jadi menambah ukhuwah kita. Kita juga memberikan peluang para produsen muslim menawarkan produk-produk halal mereka, hasil kerja mereka, ide-ide mereka sebagai muslim dan juga anak bangsa tentunya. Dan juga kita sebagai konsumen bisa mendapatkan produk-produk dari mereka. Apalagi event seperti ini ditambah dengan adanya majelis ilmu. Maka kami sekaligus mengucapkan kepada semua jemaah apa yang Nabi SAW ucapkan kepada para penuntut ilmu. Marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Juga poin di sini saya perlu titik beratkan. Mohon maaf saya duduk di kursi ini karena ini yang disiapkan. Bukan karena saya ingin lebih tinggi tempat duduk dari saudaraku sekalian. Namun kami karena diundang dan disiapkan tempat, maka oleh karena itu kami duduk di sini. Saya akan coba jawab pertanyaan tadi. Ya. Kira-kira apa yang salah ya, atau apa yang luput dari banyak pengusaha-pengusaha muslim di awal mereka berusaha atau membuka usaha? Yang pertama, kalau dari kami tentunya, karena masih banyak di antara kita berpikir ada lini-lini kehidupannya yang lepas dari agama. Mirip sama pemikiran sekuler. Sekuler itu mereka memisahkan antara negara, apapun yang berhubungan dengan itu. Politiknya, militernya, ekonominya dengan agama. Dan itu dikembangkan di revolusi Prancis tahun 1966. Makin dikembangkan terus-menerus sampai sekarang. Dan ini dalam Islam tidak ada. Kalau kita sebagai seorang muslim, pondasi dasar apapun aktivitas kita adalah agama Islam. Kalau Anda mau menjadi hamba Allah yang taat, menjadi muslim yang benar dan hakiki, Anda harus faham Islam adalah panduan hidup Anda. Saya kadang-kadang kalau di Jakarta ada yang datang mau masuk Islam, saya sebelum memandu dia syahadat saya katakan, bisa jelaskan ke saya kenapa Anda mau masuk Islam? Kalau ada yang menyebutkan mungkin karena pernikahan, ada yang mungkin karena mau cari pekerjaan, ada yang mau cari keamanan karena merasa negara kita mayoritas muslim, ada yang cuma ikut-ikutan saja, seremoni dan testimoni saja. Kebetulan keluarganya, teman-temannya ikut masuk Islam, dia ikut-ikutan. Apapun jawabannya, saya selalu luruskan. Saya katakan, untuk Anda masuk Islam, saya pandu syahadat itu cuma setengah menit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anda sudah muslim, walaupun tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Syahadat sudah cukup. Tapi permasalahannya bukan itu. Harus diniatkan karena Allah, dan harus memahami setelah syahadat, Anda harus faham Islam itu adalah panduan hidup. Setelah syahadat, baju Anda, penampilan, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semuanya diatur oleh Islam. Islam dijadikan sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Siap untuk itu, jadilah muslim. Permasalahan kita adalah, kalau kita kerucutkan kepada para banyak pengusaha muslim, mereka tidak berpikir apakah usaha itu harus difahami bab jual beli dalam Islam. Harus tahu nggak dulu sebelum masuk pasar itu, tahu mana halal, mana haram. Tahu tentang hukum riba, gharar, kezaliman, tahu mana produk yang dijual dan tidak boleh dijual. Ini harus difahami. Sehingga banyak yang jadi salah pengusaha muslim masuk di pasar, masuk bisnis, modalnya haram, produknya haram, sistem yang dipakai haram, ya outputnya haram. Ini jadi masalah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata begini, jangan pernah ada yang jual beli di pasar kami kecuali sudah faham tentang hukum halal haram. Umar mengatakan lalu jangan ada yang jual beli di pasar kami kecuali orang yang sudah faham hukum halal haram. Di para sahabat, para tabi'in masuk pasar itu mereka faham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Muhammad bin Sirin rahimahullah seorang tabi'in, beliau pernah beli satu kios di pasar di Irak karena beliau adalah ulama. Maka apa yang beliau lakukan orang banyak ikutin. Dia beli satu kios di pasar. Orang-orang Irak semua pada rame-rame, orang kota beliau sama-sama rame-rame beli kios di situ. Karena ada dia. Mereka bertanya, mereka kalau perlu apa-apa, mereka bertanya pada Muhammad bin Sirin. Produk ini boleh atau tidak? Saya dari modal ini boleh saya pakai atau tidak? Ini keuntungan saya harus bagaimana, bagi seperti apa? Bagaimana zakatnya? Bagaimana saya membagi
ya sedekahnya, siapa yang lebih berhak saya berikan dan segala macam hal. Maka Muhammad bin Sirin waktu beli tempat laku semua pasar itu, kiosnya habis semua terjual. Satu waktu Muhammad bin Sirin kedatangan seseorang yang menawarkan keju, datang dari wilayah Persia, orang-orang penyembah berhala, penyembah api, bawa keju. Kemudian orang ini faham, dia Muslim. Kalau dia bawa ke Muhammad bin Sirin barang ini, dan Muhammad bin Sirin beli barang ini, berarti satu pasar akan beli. Karena dia rujukan. Maka pada saat itu, saudaraku seiman, datanglah orang ini menawarkan, wahai imam, imam itu kalau kita kiai, ustadz gitu ya, ini keju saya, orang itu bilang, modal saya sekian, Anda bisa, saya jual kepada Anda sekian, Anda masih bisa jual di pasar sekian, orang pasar masih bisa jual sekian. Ini semua saya buka. Orang pasar pun kalau jual dengan itu masih untung. Muhammad bin Sirin tidak tertarik dengan penawaran itu. Pertanyaan pertamanya dia pada pengusaha itu apa? Pedagang keju ini. Kejumu halal atau tidak? Dia tidak tertarik. Seperti misalnya teman-teman datang orang bawa makanan, nih jual nih. Apalah. Mungkin di sini jalan kotek misalnya. Atau apa makanan khas kita. Orang jual, ini saya modalnya 2.000 rupiah. Anda beli, Anda bisa jual 3.000. Jual di pasar masih bisa 4.000. Orang pasar masih bisa jual 5.000. Seperti itu. Keuntungannya sudah jelas. Di 5.000 pun orang masih banyak beli. Kalau kita mungkin berpikir cuma akal-akalan tidak pakai agama, ya udah beli aja. Mau halal nggak haram itu terserah. Yang penting saya dapat untung. Nah, itu kan yang banyak terjadi di pasar. Subhanallah, Muhammad bin Sirin mengajarkan sebuah kaidah sederhana. Beliau bilang, halal nggak kejumu ini? Orang itu bilang apa? Wahai imam, keju, susu, dikeringin, campur garam. Jadi keju, apa masalahnya? Maksudnya kok bisa ada yang perlu ditanya halal atau tidak? Kata Muhammad bin Sirin, keju yang kau bawa ini dari negara non-muslim. Itu wilayah sebelah, orang Persia, penyembah api, penyembah berhala. Mereka biasa mencampurkan keju mereka dengan lemak hewan supaya lebih kenyal. Dan mereka tidak tahu masalah sembelih dalam Islam, pakai bismillah, mungkin saja dari hewan yang haram. Kau bisa jamin gak? Kau jamin kejumu ini halal, tanggung jawab depan Allah hari kiamat saya beli. Orang itu takut dengar itu. Dia bilang saya gak berani jamin. Karena Muhammad bin Sirin bilang, tanggung jawab hari kiamat ya. Orang itu tidak berani. Muhammad bin Sirin gak jadi beli. Untungnya banyak sekali nih. Dia tinggal beli, orang pasar nunggu. Oh Muhammad bin Sirin beli. Orang pasar tahu dia ambil untung, dibeli, gak ada masalah. Subhanallah, selesai, gak jadi transaksi hari itu. Besok ada satu orang datang ke toko kiosnya Muhammad bin Sirin. Dia ambil barang, harganya 2 dirham. 10.000, 20.000 rupiah. Diambil sama dia. Dia diskusi sama Muhammad bin Sirin. Orang ini lupa kalau barang 2 dirham belum dia bayar. Waktu dia mau keluar bawa barang itu, Muhammad bin Sirin tanya, kamu kemana? Dia bilang saya mau pergi. Kata Muhammad bin Sirin, itu barang di tangan kamu belum kamu bayar. Dia bilang saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Orang itu bilang demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Letakkan barang itu kembali atau bayar baru kau bawa pergi. Orang-orang pasar dengar ini keributan datang semua. Heboh lah pada saat itu, orang ini karena malu dia bayar 2 dirham dia pergi. Orang-orang pasar tanya, wahai imam, berikan kami pemahaman, bagaimana kami memahami kemarin Anda menolak 40.000 dirham, bisa banyak dapat keuntungan, karena syubhat, nggak jelas keju itu halal atau tidak. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah mempertahankan 2 dirham, gimana kami memahami ini? Apa kata Muhammad bin Sirin? Lihat ya, para ulama amil, ulama-ulama yang faham ilmu dan mengamalkan, mereka itu bukan hanya teoritis, tapi praktek di lapangan. Maka dia mengatakan, iya, karena saya tahu orang itu belum bayar barang 2 dirham. Dan kalau dia pulang, dia bawa barang haram itu, dia akan dihisap sama Allah hari kiamat. Maka saya bersumpah pertahankan itu agar dia selamat. Bukan lagi Muhammad Sirin pikir barangnya dia. Bagaimana saudara muslim itu selamat. Coba ambil pelajaran penting teman-teman sekalian. Mulai segala sesuatu dengan Islam. Mau menikah, mau bekerja, mau sekolah, mau apa saja. Saya muslim. Saya harus bangga dengan Islam itu. Kadang-kadang teman-teman sekalian kita tidak sadari. Kalau kita praktek Islam selain Allah berkah hidup kita. Bisa menjadi penyebab hidayahnya orang lain. Salah satu dosen kami namanya Dr. Muhammad Musnid. Hafidahullah. Saya tidak tahu beliau masih seperti tidak sekarang. Tapi pada tahun 1997 atau 1998. Waktu itu saya tingkat 3 atau tingkat 4 kuliah di Madinah. Beliau ngajar temanya itu hadir alam Islami. Kurang lebih terjemahannya itu adalah kondisi dan keadaan wilayah negara-negara Islam. Perkembangan wilayah Islam gitu ya. Dia cerita pengalamannya, dia bilang pergi ke Amerika. Dia pergi ke Amerika waktu itu dengan tetap baju muslimnya.
istrinya pakai jubah besar, pakai cadar, jalan sementara di Amerika kehidupan begitu bebas. Dia bilang sampai saya masuk di satu supermarket besar, saya ingin belanja untuk kebutuhan saya sama istri di hotel, dia belanjalah banyak barang. Dia bawa ke kasir, waktu tiba di kasir, tiba-tiba kasirnya bilang, Anda diberikan free, gratis sama yang punya supermarket. Terus dia bilang, kenapa? Kata dosen saya, kenapa? Ya dia ingin ketemu sama Anda sama istri Anda. Bisa ketemu? Dia bilang bisa. Dipanggil lah, datang ke satu ruangan di lantai 2, supermarket itu sangat besar. Dia rupanya punya kaca yang transparan. Dia bisa lihat konsumen tidak bisa lihat dia dari atas lantai 2. Maka dia bilang, setelah dipanggil duduk, dipersilahkan segala macam. Dia perkenalkan diri, dia mengatakan, saya ini orang Yahudi. Kata pemilik toko itu, saya orang Yahudi. Saya pemilik supermarket ini. Lalu dia tanya si muslim tadi, dokter Musid, Anda tahu kenapa saya gratiskan Anda? Anda tahu kenapa saya panggil Anda ke ruangan ini? Kata dosen ini dia sendiri cerita. Dia bilang tidak, saya tidak tahu. Apa kata Yahudi itu? Saya merasa kagum karena Anda bisa mempertahankan pakaian Anda di tengah-tengah orang yang jauh dari pakaian Islam itu. Yahudi yang ngomong. Intinya sebenarnya teman-teman sekalian, mohon maaf sedikit panjang jawabannya karena saya memang biasa kalau jawab pertanyaan saya tidak mau asal-asalan. Saya ingin sebuah pesan imani secara iman sampai ke kita. Islam teman-teman sekalian, bangga jadi muslim, bangga dengan penampilan kita sebagai muslim, bangga pendidikan kita dengan pendidikan agama Islam, bangga dengan pakaian, makanan, minuman, produk yang kita jual, semuanya Islam. Coba mulai dari situ, maka semua akan alhamdulillah berjalan baik. Sekarang kan sudah banyak ya, sudah lahir syariah, ada perbankan syariah, ada perhotelan syariah, ada asuransi syariah, ada segala macam. Saya tutup mungkin pertanyaan pertama ini dengan pengalaman saya. Saya pernah tablik akbar di Jawa Tengah. Waktu itu di Pekalongan. Diundang oleh satu pengusaha muslim di sana. Saya diturunkan di hotel beliau. Itu hotel syariah. Sebenarnya bintang 3. Tapi hotel itu penuh. Penuh, pengunjungnya banyak. Kemudian saya masuk di hotel itu betul-betul luar biasa gitu. Maksudnya ya syariah. Tidak ada patung, tidak ada gambar-gambar. Dan di sepanjang lorong-lorong hotel itu semuanya tilawah Al-Quran. Di kamar hotel itu ada speaker, kita bisa dengar. Waktu itu saya ingat radio Roja. Dan kita bisa hilangkan atau matikan volumenya atau kita biarkan nyala. 24 jam nyala terus. Besoknya saya mau tablik akbar, saya turun di lift itu ada orang non muslim. Kelihatan dari pakaian mereka non muslim. Ya. Kemudian saya turun, saya nggak tegur apa-apa, naik ke mobil lalu saya ngobrol-ngobrol. Saya tanya, di hotel antum ini ada pengunjungnya? Dia bilang ada dan selalu penuh. Padahal hotel syariah, namanya hotel syariah. Dia bangga dengan Islamnya, dia tampil itu. Lalu saya tanya, ada nggak orang non muslim yang turun di hotel ini? Dia bilang ada. Pernah nggak antum tanya, kenapa non muslim itu mau masuk di hotel ini? Pernah. Apa jawabannya? Jawabannya orang non muslim itu, karena mereka masih berakal sehat. Waktu ditanya, kenapa anda pilih? Ini kan hotel Islam. Apa jawaban orang non muslim itu? Karena kata si bapak kepala rumah tangganya ya. Dia bilang, karena di hotel ini saya merasa lebih aman buat keluarga saya. Gak ada minuman keras, gak ada pelacur. Dan jadi istri anak saya aman. Dan tidak ada ribut-ribut malam-malam. Kalau hotel yang tidak syariah kan pasti ada diskotik. Sampai jam 2, jam 3 malam ribut. Terganggu tidurnya. Jadi kalau kita gunakan Islam, selain kita dapat pahala, karena kita jadikan agama kita sebagai pondasi, Allah datangkan pasar sendiri. Gak usah khawatir. Jangan bilang kalau saya jual produk yang berlabel Islam kira-kira laku nggak? Laku. Allah pemberi rezeki. Fadhal. Barakallahu Ustaz atas jawabannya. Antum tadi menyampaikan tentang bahwa kita tidak boleh memisahkan antara agama dengan aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Namun di lapangan Ustaz ya para pengusaha-pengusaha kita ini ya termasuk para pedagang kadang-kadang diuji dengan ketika ingin menjalankan Islam ini namun angkanya itu Ustaz. Ya, angkanya atau keuntungannya tipis atau kadang malah rugi. Nah, bagaimana bagi pengusaha muslim kita ini bisa menghadapi ujian yang seperti ini Ustaz? Saya nggak setuju dengan ini. Kenapa nggak setuju teman-teman? Berapa banyak saudara kita muslim buka restoran jalan, jual baju jalan, gitu kan? Jalan semuanya itu. Mungkin dia punya permasalahan secara pribadi. Kalau secara pribadi itu berbeda. Mungkin karena dia belum mendalami ilmu tentang masalah bisnis ya. Karena memang dalam Islam kita dianjurkan bukan hanya sekedar memahami hukum jual belinya. Tapi juga strategi bisnisnya gitu ya.
Kalau secara teori agama supaya dia halal, kumpulkan 3 poin ini. Modal halal, sistem halal, produk halal. 3 hal ini bergabung, hukum syar'i sudah selesai. Modal kita halal, produk yang kita jual halal, sistem yang dipakai transaksi halal. Clear? Selesai, berarti income kita juga halal. Tapi ini nggak cukup. Harus juga kita memiliki ilmu dalam masalah perekonomian itu. Saya waktu di Makassar ini lanjut S2, saya ambil manajemen. Gitu kan. Tujuannya memang S1 sudah ada jurusan dakwah, ini supaya saya bisa paham ini apa itu. Ya. Pengurusan perusahaan itu seperti apa, mendirikan perusahaan seperti apa. Ya. Jadi kita harus tahu, belum belajar bisa kita pelajari. Alhamdulillah sekarang, di kantor kami di Jakarta itu ada, sehingga saya ada 4 akunting dan 4 finance. Karena menjalani ada perusahaan travel haji umroh, ada restoran, ada toko oleh-oleh Timur Tengah, ada Mawaddah Indonesia, Wedding Organization Syari, ada banyak, ada yayasan, lebih mungkin ya, lebih dari 4, 5, 6 gitu ya. Alhamdulillah pada saat mereka berikan kepada saya laporan keuangan, saya bisa paham itu. Laporan laba ruginya, karena saya belajar. Sehingga mereka melaporkan keuangan sama saya baca. Tapi saya punya pondasi lebih kuat lagi karena saya tahu agamanya. Mana boleh, mana tidak boleh. Itu dulu masalah halal tadi. Jadi saya pastikan modal saya halal, sistem yang saya pakai halal, dan juga produk yang kita jual halal. Tinggal masalah sistematis bisnisnya. Jadi teman-teman jangan karena, oh saya muslim, saya mau jual minuman, ini buatan saya sendiri. Kita nggak pernah berpikir masalah kemasannya, kita nggak pernah pikir masalah marketingnya, ya kita nggak pernah pikir apa-apalah yang mengembangkan itu ya. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Saya sampai buka sebuah kelas di Jakarta, seminar sehari. Saya namakan Ghazwa Academy. Itu khusus untuk mempelajari kitab jual beli. Bab buyuk atau kitab buyuk dalam buku fikih ya. Ataupun dalam buku-buku hadis juga ada. Jadi memang kita kumpulin pengusaha-pengusaha muslim di Jakarta Pusat. Biasa di Hotel Bintang 5 kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita berikan motivasi untuk bisnis dalam Islam. Dan juga kita sampaikan tentang masalah hukum halal haram. Serta juga berbagi pengalaman tentang masalah ini. Nggak ada salahnya. Kita misalnya mau masuk ke produk, ke bisnis restoran, kayak kami masuk restoran. Kita pelajari secara manajemen restoran itu seperti apa. Saya waktu buka restoran, alhamdulillah sekarang sudah berjalan 15 tahun. Itu saya awasin sendiri. Restoran itu, oh ternyata yang paling pertama kita harus punya, selain modal ya. Karena modal itu sudah disiapkan. Tadi saya memang berpikir, oh ya ada modal nih. Waktu itu saya buka restoran 15 tahun, tidak ada uangnya. Saya nggak ada uang, nanti saya sampaikan bagaimana caranya. Kemudian, saya juga sudah tahu ini kalau restoran tinggal jual produk yang halal. Juga MUI sudah keluarkan label halal. Kemudian juga sistem yang kita pakai. Waktu itu saya beli satu komputer yang memang untuk restoran. Saya nggak usah sebutin mereknya, dari luar negeri. Kemudian di situ bisa sudah satu paket di dalamnya itu. Bagaimana dijelaskan tentang jumlah kursi, kita bisa isi, durasi berapa menit konsumen yang duduk, gitu-gitu ya. Terus kemudian database-nya dia. Siapa dia, namanya dia, berapa kali dia datang dalam 1 bulan, berapa belanjaannya dan segala macam. Itu ada. Namun selain daripada itu, juga saya lihat, oh ternyata komposisinya dia, itu harus ada chef-nya, tukang masaknya. Harus ada steward, bagian yang cuci piringnya. Harus ada waitress-nya yang mengatur makanan, mengantar makanan. Kemudian bukan cuma sampai situ, setelah komponen orang-orang ini ada, ternyata juga salah satu yang menarik adalah pakaian yang dipakai. Kebersihan yang ada. Nah semua itu dari semua lini harus kita bisa satukan. Gitu kan? Karena banyak juga pengusaha muslim sudah modal halal mungkin ya. Sistem dia pakai halal. Dia pun mungkin sudah produk halal. Tapi dia tidak pernah berpikir masalah kreativitas dan inovasinya gitu ya. Itu perlu. Kita ikuti perkembangan. Ya. Apa kira-kira yang sedang berkembang. Yang kira-kira kita bisa masuk di situ dan menguntungkan. Lalu sebelumnya kita tawakal kepada Allah SWT. Dan harus kita kuasai teman-teman. Sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat cinta dan suka seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Profesionalisme, kita profesional di situ. Kita betul-betul kita menguasai, kita profesional di situ. Maka insya Allah akan sangat membantu kita mengembangkan usaha itu. Ya. Ustaz, menarik tadi ketika antum mengatakan perlu profesionalisme, kemudian ada juga yang disebut dengan qanaah dan tawakal.
bagaimana menghubungkan antara profesionalisme, kemudian tawakal, apakah tetap kita profesional secara maksimal, kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan tawakal? Kan ada bedanya tawakal sama tawakul, ya beda ya. Tawakal itu kita berikhtiar dulu, kita coba ikhtiar, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah, itu tawakal. Kalau tawakul itu belum ikhtiar, sudah tawakal, sudah mau nyerahkan kepada Allah. Diambil daripada sikap seorang sahabat, dia pernah datang ke masjid Nabi SAW, dia mau hadir pengajian. Tapi waktu itu dia bimbang. Waktu dia turun dari untanya, unta ini saya ikat atau tidak ya? Dia bingung. Kalau dia ikat, dia takut kehilangan pengajian. Lama nanti. Kalau dia tidak ikat, takut untanya lari. Tapi dia ambil kesimpulan apa? Udah saya nggak usah ikat. Tawakkal ala Allah. Belum masuk masjid, untanya lari. Akhirnya dia bingung. Pengajian atau unta? Unta hartanya. Dikejarlah unta tersebut. Unta ini salah satu hewan yang kalau sudah lepas susah ditangkap. Unta itu bisa jalan di padang pasir 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Karena unta itu kalau minum dia lama bisa nyimpan berapa liter di dalam perutnya air. Ya, makanya orang-orang dulu tuh kalau melakukan perjalanan mereka suka bawa unta. Karena unta itu ada subhanallah salah satu keajaiban yang Allah bilang wa ilal ibili kaifa khuliqat. Dan pada unta lihatlah bagaimana diciptakan. Salah satunya itu kan di dalam perutnya dia itu ada satu kantong. Itu kalau dia minum air tersimpan sudah tidak tercampur dengan yang lain. Kalau unta haus ada sistem. Itu bisa dia kayak narik basahin tenggorokannya lalu masuk lagi. Dan tidak tercampur lagi dengan kantong itu. Makanya mereka dulu kalau perjalanan jauh sembelih unta, makan dagingnya, air itu diminum. Kurang lebih seperti itu. Dan Nabi SAW larang kita minum seperti unta gitu ya. Akhirnya sahabat ini kehilangan untanya, karena bisa kejar. Begitu dia kembali masjid, juga bubar pengajian. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa? Begini ceritanya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal ala Allah. Habis itu baru tawakal. Gitu kan? Kalau kita sudah ikhtiar teman-teman, kita sudah coba modal halal, kita sudah coba siapkan semuanya lah ya, maksimal, profesionalisme, kita butuh profesional di situ. Kita siapkan bahan-bahan yang bagus, kalau misalnya mau buka restoran, waitressnya, chefnya, segala macam sudah kita coba ikhtiar. Lalu kita promosikan jual, itu kita tawakal, karena kita sudah berusaha. Tapi kalau belum berusaha sama sekali baru bilang tawakal ini nggak bisa. Ya, ibarat orang lewat di sebuah kantor ditulis ada iklan penerimaan pegawai baru. Baru dia bilang, saya mau daftar kerja di sini. Tapi nggak pernah daftar. Ya nggak ada gunanya. Ini kampus nih lagi ada pendaftaran. Saya mau kuliah di situ. Tapi nggak pernah daftar. Nggak pernah ikutin penuhi syarat-syaratnya. Ya nggak bisa. Itu bukan tawakal namanya. Iya. Khair Ustaz, kemudian berarti tawakal tadi tetap melakukan profesional, setelah itu baru menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga tadi di lapangan Ustaz para saudara-saudara kita para pengusaha muslim yang sepertinya merasa sudah berusaha tapi kok masih merasa ketika ada ini selalu merasakan bahwa syariat ini seolah-olah membatasi pergerakan dari bisnisnya. Bagaimana seorang muslim ini bisa melapangkan dananya dengan syariat ini, Ustaz? Saya belum paham dibatasi seperti apa. Antum merasa terbebani dari syariat ini dari sisi mananya? Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Ini sering kami kasih contoh di pengajian. Allah haramkan babi. Gak boleh makan babi ya, ini babi. Allah ciptakan babi itu supaya kita lihat. Kita lihat bentuknya, wujudnya, kita dengar suaranya, kita tahu ini bahasa Indonesianya, ini namanya, bahasa Arab ini, bahasa Inggris ini. Orang tahu. Allah biarkan para orang-orang yang bergelut di ilmu medis mempelajari tentang bahayanya mengkonsumsi daging hewan itu misalnya. Satu sisi tubuh kita ini butuh protein hewani. Otot kita kan butuh. Yang membuat otot kita kuat ada protein yang kita konsumsi. Nah yang paling bagus kan dari hewani. Tapi Allah haramkan babi. Sekarang kalau semua hewan Allah haramkan, sementara Allah tahu Allah ciptakan kita butuh protein hewani, maka wajar orang melanggar. Wajar orang bilang syariat itu beban.
Tapi masalahnya Allah haramkan babi satu. Lihat gantinya. Sapi, kambing, ayam, kelinci, rusa, kuda. Semua hewan air halal. Ini sedikit. Sebagai bentuk ujian. Ini cuma ujian. Allah ciptakan kita untuk populasi kan. Allah bilang liyazra'ukum fi. Untuk kalian kembang biakan. Memang kita diciptakan laki-laki perempuan ini saling suka, menikah, punya keturunan. Memang untuk itu. Untuk dikembang biakan. Supaya kita berkembang besar. Dan untuk menuangkan sperma kita laki-laki. Dan perempuan mau menerima sehingga hamil. Itu butuh perjuangan. Kalau Allah tidak kasih kelezatan, tidak ada yang mau melakukannya. Makanya Allah bilang apa? Zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi pada diri manusia dua hal. Hub, syahwat. Rasa suka dan hawa nafsu. Kepada para wanita. Karena kalau kita tidak suka nggak mau tumbuhin sperma. Tapi Allah ajarin cara yang benar. Cara benar nikah. Cara haram zina. Kan gitu. Andai saja teman-teman Allah ciptakan kita ini. Suka lawan jenis. Mau lihat, mau ngobrol, mau cium. Mau letakkan kemaluan yang sudah fitrah. Lalu semuanya Allah nggak bolehkan. Wajar syariat jadi beban. Nah ini tidak. Zina jangan ya. Ini caranya nikah. Zina sama nikah itu bedanya di kalimat akad. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Setengah menit itu. Si laki-laki bilang saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Ada saksi dua, ada maharnya, ada wali perempuan. Selesai akad nikah. Biologis sampai capek gak apa-apa. Hamil bolak-balik gak apa-apa. Biologisnya berpahala. Pacaran setelah nikah boleh. Dan bedanya jauh sekali. Orang kalau zina dimulai dengan ketakutan. Orang kalau nikah dimulai dengan kebahagiaan. Gak bisa ketemu ini. Orang kalau zina mau ke hotel, dua-duanya takut. Dua-duanya khawatir. Yang jadi masalah, kekhawatiran ini secara medis juga. Mempengaruhi kualitas sperma sama sel telur. Biologisnya terganggu. Manusia yang jadi bibit nanti itu juga terganggu. Kalau hamil dua-duanya malu. Keluarganya malu. Anak yang lahir gak jelas statusnya. Secara hukum fikih, hukum agama kita, anak zina nggak ada penisbatan naba kepada pemilik sperma, nggak ada. Bukan ayahnya itu pendapat jumhur. Tidak ada warisan di antara mereka. Kalau itu anak perempuan nggak boleh jadi walinya, coba. Padahal dia pemilik sperma, hanya karena cara yang salah. Kalau nikah, sampai ada istilah orang kalau nikah itu jadi raja sehari. Semua orang muliakan di malam pertamanya, di pekan pertamanya, gembira. Akhirnya berpengaruh pada kualitas sperma sama sel telur. Biologisnya berpahala, dia juga bahagia. Generasi yang lahir nanti juga bagus, karena bagus sel telur lagi gembira sama spermanya. Kalau hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang, ya. Dan anak yang lahir jelas statusnya. Siapa ayahnya? Si fulan. Ya. Jelas statusnya. Ada warisan. Kalau perempuan jadi walinya. Perempuan itu kalau hamil dari suaminya halal, jalan di pasar perutnya besar. Hamil ya bu? Iya, bangga enggak apa-apa. Coba kalau yang hamil di luar nikah, malu ditutup sebenarnya. Kalau belum ada aborsi. Jadi orang kalau anggap syariat itu beban, ini aneh. Apanya beban? Syariat itu datang mengatur yang baik buat kita. Allah jelaskan yang tidak boleh, tapi sebagian kecil sebagai ujian. Benar gak kau beriman nih? Tapi ada gantinya. Kan gitu. Allah haramkan khamr, jangan narkotika, jangan minuman keras. Ada gantinya susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Banyak gantinya. Sekarang pertanyaan sederhana. Kalau kita enggak jadikan Islam sebagai pedoman kita, apakah antum berpikir dengan bisnis itu? Antum tidak akan terikat dengan sebuah peraturan bisnis dunia? Ada. Sekarang orang pinjam uang dari perbankan riba. Emang enggak terikat? Terikat itu. Malah dia berbahaya, kejam banget. Ada bunganya setiap bulan. Dia nggak mau tahu rugi, yang penting harus kembalikan. Ada gharar. Dalam Islam tidak ada begitu. Dibagi. Ada mudharabah, bagi hasil, untung rugi tanggung bersama. Ada murabaha, beli putus. Tinggal disepakati keuntungan berapa, misalnya dari awal jelas akadnya. Jadi teman-teman jangan jadikan Islam sebagai beban. Nggak ada beban dalam Islam itu. Islam itu datang justru memandu hidup kita kepada yang terbaik. Untuk kita bahagia. Diajarkan kita mana makanan yang terbaik, mana minuman yang terbaik, mana pergaulan terbaik, mana pendapatan terbaik. Itu Islam ajarkan. Itulah yang dirangkumkan dalam dua susunan kata, halalan thayyibah. Dibolehkan dan berkualitas.
Itu. Khair Ustaz, saya menarik tadi ketika Antum juga membahas masalah pernikahan. Karena masih banyak juga di antara kita para pengusaha muslim ini yang menunda pernikahan supaya katanya bisnisnya bagus dulu Ustaz. Ini bagaimana pendapat Antum Ustaz dengan para jombloan-jombloan yang masih... Keliru sekali. Ya. Begini teman-teman. Ini bujang semua kan? Hah? Dari muka-mukanya kayak banyak yang bujang nih. Tidak ada hubungannya dalam Islam itu ibadah dengan prestasi dunia. Di antara substansial ibadah nikah. Nggak ada hubungannya nikah itu kaya dulu baru nikah. Kalau gitu orang miskin nggak bisa nikah. Sarjana dulu baru bisa nikah. Berarti orang yang tidak sarjana nggak bisa nikah. Keliru itu. Di zaman Nabi SAW, kalau mereka mau menikah teman-teman sekalian, itu bermodalkan niat karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Hari ini lihat perempuan itu cocok, malam sudah jadi suami istri. Gimana caranya Ustaz? Nabi sudah bilang, wa ankihul akfa'a minkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan itu apa? Sekeluarga, satu bahasa. Keluarga itu termasuk sepadan ya. Karena kalau anak paman, anak tante, kan gampang adaptasinya. Ibu mertua kita, tante kita sendiri. Atau bapak mertua, paman sendiri. Nabi SAW nikahkan Fatimah dengan Ali, sepupunya sendiri. Gak mau keluarga Ustaz? Oke, yang sepadan. Sama pendidikannya, sama paras wajahnya, kurang lebih lah. Kalau antum di angka 1 sampai 10, wajahnya 8, nikah juga sama yang 8. Kalau antum 6 nikah sama 6. Jangan antum 6 antum pilih 9. Nggak bisa nanti. Lah iya, banyak orang di rumah tangga dianggap remeh sama pasangannya karena nggak setimpal di situ. Ada dulu di kalangan sahabat, perempuannya sampai minta cerai. Setelah dia lama nikah, dia lihat suaminya kok jelek. Iya, dia bilang, ya Rasulullah, saya minta cerai dari suami saya. Ditanya suaminya, bagaimana istrimu? Kata istrinya apa? Saya tidak menemukan aib di agamanya. Nggak ada aibnya di agama orang ini baik imannya segala macam. Tapi setiap saya lihat kalau dia jalan sama sahabat-sahabat lain, saya merasa kok suami saya jelek, yang lain tidak. Apa kata Nabi SAW? Ditanya suaminya, ini istrimu minta cerai boleh nggak? Kata suaminya apa? Kalau dia kembalikan mahar saya, dulu saya pernah kasih dia kebun kurma, dia kembalikan oke. Ditanya perempuan, kamu mau kembalikan nggak? Dia bilang iya. Dia cerai, gara-gara itu. Karena dia nggak sepadan, ya kan? Sepadan paras wajah, sepadan juga bahasa keluarga, suku, wajar. Orang Bugis Makassar, kalau nikah sama Bugis Makassar, wajar. Orang Jawa sama orang Jawa, bukan tidak boleh nikah Bugis sama Jawa, bukan. Karena nanti ada adaptasi, itu juga sepadan. Boleh nikah sama orang yang luar suku, luar keluarga. Tapi ingat, berarti butuh ekstra. Ekstra energi, ekstra adaptasi itu pasti. Kadang-kadang kalau ada orang kita mau nikah sama orang bule, tanya saya bilang jangan. Kecuali memang kita tinggal di sana, tinggal di Amerika, di Australia. Sudah ngerti bahasanya, sudah ngerti makanannya, oke lah. Kalau bermodal paras saja jangan. Karena nanti susah gitu kan. Kita makannya tempe, tahu, dia makan keju. Nggak ketemu nanti. Mungkin 2 kilo tempe besar itu baru sama dengan berapa slice keju. Kan nggak bisa ketemu. Contohnya ya, nikah sama orang yang sepadan. Kalau income antum dalam bisnis ini atau dalam pendapatan gaji kita misalnya 5 juta rupiah. Cari perempuan yang bisa kelola 5 juta itu. Banyak ikhwah-ikhwah kita yang kerja sama kami pun gajinya masih sekitar begitu. Mereka bisa hidup, ada anaknya 2, hidup gitu kan. Karena dia bisa manage itu. Ada beberapa ikhwah saya tanya, coba rincikan pengeluaran antum. Ini. Ternyata dari gaji masih ada lebih. Ada lebih 300 ribu, 500 ribu masih bisa. Gak ada masalah. Karena dia bisa cari pasangan yang bisa ngelola itu sama-sama. Kalau antum 5 juta gajinya, cari istri yang bedaknya aja 5 juta, ya selesai. Baru terima habis sudah. Habis itu bertengkar hari kedua, hari ketiga. Karena tidak sepadan. Nikah sama orang yang sepadan. Gitu kan? Tapi intinya, tidak ada hubungannya antara pernikahan dengan prestasi dunia. Gak ada hubungannya. Sarjana dulu, kaya dulu, sukses dulu, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sama sekali. Dalilnya ada Ustaz? Ada. Ada wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wanita ini datang
Lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya. Saya serahkan pada anda. Anda kalau mau nikahi saya silakan. Nabi gak nanya, kamu itu dari keluarga mana, kaya atau miskin. Gak ada. Nabi langsung setuju, oke, tapi saya lihat dulu. Nabi lihat. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi setelah lihat, Nabi gak ada hajat. Apa yang terjadi? Nabi tawarkan orang-orang yang di masjid. Siapa yang mau nikahi wanita ini? Berdiri seorang sahabat. Gak kenal wanita ini, gak kenal. Berdiri. Lalu dia bilang, saya Rasulullah. Nabi bilang, Nabi gak tanya juga, kamu suku mana? Berapa harta kamu? Nabi cuma bilang, ada mahar gak? Dan mahar itu, ya, kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka akluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkah, yang paling sedikit maharnya gitu ya. Yang paling sederhana. Maka pada saat itu, dia bilang, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Tidak ada yang saya bisa jadikan mahar, gak ada. Nabi bilang, ya keluar, iltamis walau khataman min hadid. Coba keluar, cari, biar cuma besi yang dibuat dari cincin. Keluar sana jalan, di jalan-jalan cari. Ada besi-besi bekas, lengkukin, jadikan cincin, bosin. Orang ini rupanya keluar cari, nggak ketemu besi. Mungkin karena masa dulu nggak kayak sekarang. Sekarang kan besi banyak di pinggir jalan. Berarti antum lebih gampang nikah sekarang. Kalau maharnya cuma seperti yang Nabi bilang gitu ya. Jadi dia bilang, nggak ada ya Rasulullah. Nabi tanya, kau punya hafalan ayat Al-Quran? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu, maharmu ayat Al-Quran itu. Miskin. Jadi kalau kita nikah, kalau mau nikah, minta sama Allah petunjuk, dimudahkan. Nikah dengan orang yang sepadan, dan lebih bagus, kalau kita baru mau meniti bisnis kita, ya prestasi kita, bersama dengan pasangan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Ini sebenarnya sih, tamparan yang keras banget ini bagi bujang-bujang yang mampu tapi tidak mau nikah gitu ya. Kata beliau, kalau umur saya tinggal 10 hari saja. Saya tahu nih 10 hari lagi saya akan mati. Saya tidak akan lewatkan malam-malam saya kecuali bersama dengan seorang istri. Imam Ahmad itu dalam sebuah athar disebutkan, meninggal istrinya hari itu, malam takziah dia nikah. Imam Ahmad. Meninggal istri pagi, malam dia nikah. Orang-orang yang datang bingung, ini takziah atau azimah itu, ya? Atau kita hadir pernikahan, ya? Walimah urs ini, atau memang ini takziah? Yang mana ini? Maka orang tadinya berat mau tanya imam, tapi hanya mereka tanya. Karena ulama itu kalau buat pasti ada alasannya. Maka dia yang beranikan diri tanya, wahai imam, kami bingung, ini takziah? Kami mendoakan supaya anda bersabar, atau kami ini mendoakan anda selamat pernikahan? Kata Imam Ahmad, beliau jawab, saya menikah karena saya khawatir. Jangan sampai saya meninggal juga malam ini, saya bertemu Allah dalam kondisi saya bujangan. Sudah paham? Jadi nggak usah tunda-tunda. Dan Alhamdulillah kita di Indonesia ini tidak sulit pernikahan, mudah itu ya. Sebenarnya mudah. Ya, saya pernah jalan di Jordania waktu itu ngantar jemaah Umrah plus Aqsa. Saya sewa kudanya satu anak muda di Jordan. Itu di kota Petra. Dia jual jasa itu, dia punya kuda jual jasa. Saya sewa di waktu itu, lupa bayar berapa dolar, keliling gunung-gunung di Petra itu. Sambil jalan saya tanya, karena dia pakai bahasa Arab orang Jordan. Kamu sudah nikah? Dia bilang belum. Umurnya 32 tahun atau 33 tahun. Saya tanya kenapa belum nikah? Dia bilang pernikahan di tempat kami mahal. Saya tanya memang berapa pernikahan di sini? Dia bilang orang yang paling susah kayak saya. Dia bilang dirinya susah karena dia cuma punya kuda itu. Dia nggak punya, bukan orang kaya, orang miskin sekali. Orang paling miskin dia bilang di Jordan. Saya ini orang kayak saya orang yang paling susah. Itu harus siapkan minimal 100.000 US. 1,7 miliar. Baru boleh nikah. Antum sini perangkat alat sholat sudah bisa nikah. Modal Al-Quran bisa nikah. Ya. Dan memang ada, kalau ada tradisi-tradisi, saya tahu ada tradisi di beberapa suku kita yang kadang-kadang memahalkan masalah ini. Anak-anak dijadikan sebagai barang transaksi, ini nggak boleh teman-teman. Nggak boleh sama sekali. Ya. Pernikahan anak itu bukan barang bisnis. Mudahkan pernikahan buat mereka, supaya amanah di beban pundak kita sudah selesai sebagai orang tua. Kita juga panen pahala mereka. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ini ibunya Anas ibn Malik. Kalau antum baca hadis dari Anas ibn Malik, nah
Ibunya namanya Ummu Sulaim. Suami pertamanya namanya Malik. Malik ini waktu Ummu Sulaim masuk Islam, Ummu Sulaim ajak ngobrol. Ayo masuk Islam, agamanya begini-begini. Rupanya dia marah, dia nggak mau terima. Dia keluar dari rumahnya. Malik ini sambil marah, dia keluar ketemu sama musuh-musuhnya di jalan. Berantem, terbunuh dalam keadaan kafir. Rupanya ada sahabat dekatnya Malik bernama Abu Talha. Abu Talha ini tahu Ummu Sulaim ini soleha, baik, jadi istri segala macam gitu. Terus dia bilang, wahai Ummu Sulaim, saya mau nikahi kamu. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ditolak. Maksudnya fisik, kedudukan, enggak ditolak. Baik jadi suami. Cuma masalahnya, saya muslimah, kamu kafir. Enggak bisa dikesemukan. Kalau kau mau masuk Islam, saya akan jadikan masuk Islammu sebagai maharku. Lihat bagaimana keimanannya Ummu Sulaim. Ya. Maka Abu Talha masuk Islam. Dan betul-betul maharnya, dia tidak minta 1 dirham pun. Maharnya masuk Islam suaminya. Semoga ada muslim-muslimah sekarang seperti itu. Kan itu. Ya memang yang dia pikir bagaimana menjalankan perintah agama. Kan begitu. Jadi teman-teman jangan tunda ya. Jangan tunda. Karena dunia ini tidak ada ujungnya. Antum sudah S1, kalau belum nikah, saya S2 dulu. S2 itu paling cepat 1 tahun 7 bulan 2 tahun lah. Saya pernah laluin. S3 juga sama. Mau cepat 2 tahun. Mungkin sampai 5 tahunan kalau orang susun disertasinya cukup lama tergantung penelitiannya. Kalau antum tunggu terus ini sampai kapan ini? Umur berjalan gitu. Ya. Padahal sebenarnya masa balik itu laki-laki dan perempuan berarti masa dia sudah bisa produksi anak. Ya. Dia sudah punya sperma, dia sudah punya sel telur. Jadi kalau misalnya baliknya 14 tahun, dia nikah 30 tahun, 16 tahun ini mubazir. Ya. 16 tahun, anggaplah tidak usah nikah 14 tahun terlalu kecil. 20 tahun lah. Gitu kan. Berarti kalau dia sekarang umur 30 tahun, 10 tahun lumayan. Mungkin bisa punya 3-4 orang anak muslim. Dan kata Nabi SAW di antara 7 hal yang terus mengalir pahalanya pada saat sudah masuk dalam kuburan. Selain ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Allahu a'lam. Selanjutnya mungkin ada penutup dan juga nasihat sebelum antum meninggalkan tempat ini. Ada masa hidup Nabi Muhammad SAW yang banyak luput dari banyak kaum muslimin. Kebanyakan guru-guru kita, para asatidzah, pada kiai kita, hafidhahumullah semuanya, mereka ini menyampaikan apa yang Nabi SAW alami setelah umur 40 tahun. 40 sampai 63 tahun, masa kenabian. 13 tahun fase Mekah, dakwanya seperti apa, ayat-ayat dan surah Makkiyah yang turun di sana, kemudian 10 tahun di Madinah, surah-surah Madaniyah yang turun di sana, hukum-hukum yang turun di sana. Ini salah nggak salah? Ini bagus banget. Sehingga umat tinggal faham, oh ini syariat. Tinggal mana halal, mana haram diterapkan gitu ya. Tapi kehidupan Nabi SAW ini masuk dalam globalnya firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Maka ulama-ulama kita menjelaskan sejarah hidup Nabi itu bukan dari umur 40 tahun. Dari Nabi lahir, nama ibu ayahnya, nama kakeknya, lahir di kota mana, bagaimana proses dia lahir, bagaimana masa anak-anaknya. Pernah dengar kan menuju ke suku Sa'diyah, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nggak ada hubungannya sama syariat Islam itu. Gitu kan? Kemudian masa remaja, jualan, jadi gembala kambing, jualan, menikah dengan Khadijah, terus sampai 40 tahun. Nah, ada satu fase yang saya jadikan sebagai motivasi saya teman-teman, karena kita bicara masalah bisnis ya. Yaitu fase di mana Nabi sudah mulai mencari income. Itu umurnya 8 tahun. Umur 8 tahun, setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia, beliau dinaungi oleh pamannya Abu Talib. Karena umur 6 tahun ibunya meninggal, dinaungi oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai 8 tahun. 8 tahun pas meninggal kakeknya dinaungi oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib ini orang miskin, punya anak banyak. Maka Nabi SAW bekerja menjadi pengembala kambing untuk membantu pamannya. Jadi umur 8 tahun sudah mulai bekerja, punya income.
jangan lihat masalah gembala kambingnya, tanda kutip. Karena kita harus fair dan adil melihat teman-teman sekalian, mengembala kambing di masa itu memang pekerjaan yang sangat ideal. Karena semua rumah di Mekah punya domba, semua butuh digembalakan. Ya gitu. Jadi pekerjaan itu luar biasa. Bisa dihitung per kambing, per domba dapat berapa. Dan dapat income harian. Jadi 100 ekor domba, 200 ekor domba, itu luar biasa itu. Belum lagi memang butuh amanah, skill. Mengurus ini kan. Pulang dalam kondisi utuh misalnya. Jadi ini pekerjaan sangat baik. Makanya kata Nabi SAW tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Dia menjaga amanah, dia juga harus terampil. Dia bisa banyak tafakur karena menunggu domba-domba makan itu bertafakur ke langit, ya ciptaan Allah SWT. Ringkas cerita pokoknya Nabi Muhammad SAW sudah mulai bekerja yang mungkin anak 8 tahun di masa kita sekarang itu masih sibuk dengan gamenya, masih sibuk dengan hal-hal yang tidak produktif gitu ya. Nah ini dia sudah punya sallallahu alaihi wasallam income 8 sampai 21 tahun. Ada riwayat menyebutkan sampai 25 tahun. Kalau kita ambil riwayat yang 25 tahun, berarti 17 tahun Nabi Muhammad SAW jadi gembala kambing. Dan punya income sendiri, nggak dibiayai oleh pamannya, dia yang bantu pamannya. Kalau kita mau hubungkan dengan kita sebagai seorang muslim, Anda harus sudah bisa mandiri. Masih kecil sudah bekerja, punya income. Nggak ada salahnya, pulang sekolah, bantu orang tua. Ada yang bantu orang tuanya jual kue, jual ini, nggak ada masalah. Cari pengalaman. Dari umur 25 tahun, ini fase juga. Sampai umur 40 tahun dinobatkan jadi Nabi. 15 tahun beliau berubah profesi menjadi pedagang. Beliau lihat, oh sudah saatnya berubah profesi, bukan lagi jadi pengembala kambing. Beliau lihat rata-rata pengusaha-pengusaha di Mekah waktu itu, orang-orang Mekah, tokoh-tokoh itu rata-rata pengusaha. Dan bisnis waktu itu, ngambil barang dagangan dari Syam ke Mekah. Maka Nabi SAW karena sudah dikenal selama 17 tahun tadi mengembala kambing, dikenal amanahnya, beliau mulai iklanin. Karena waktu itu orang-orang Mekah ya, karena ya mirip dengan sekarang kita mungkin iklanin di medsos kita mau buka investasi. Nabi iklanin, saya mau berangkat ke Syam. Banyak pengusaha-pengusaha juga iklanin waktu itu. Sampai mau titip investasi uangnya, nanti diberiin barang dagangan di Syam. Nanti kesepakatan bagi hasil. Nabi SAW iklanin. Untuk Nabi iklanin ternyata banyak sekali orang yang investasi ke beliau. Termasuk Khadijah sendiri. Orang terkayanya Mekah. Bukan lagi wanita terkaya. Orang terkaya Mekah itu Khadijah. Di umur 25 tahun beliau mulai ambil uang. Dan beliau mengatur satu strategi bisnis yang belum pernah orang Mekah lakukan. Orang-orang Mekah waktu itu teman-teman bawa uang cash. Emas dan perak ke negeri Syam. Belanja barang Syam dibawa ke Mekah. Nabi SAW ubah strategi. Semua uang investasi itu dibeli barang lokal Mekah. Dari Nabi ke Syam itu bawa barang dagangan bukan uang. Dijual di Syam, untung, baru beliau bawa barang Syam pergi ke Mekah. Jadi 2 kali untung. Inilah rahasianya kenapa Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW. Karena Khadijah lihat, ini banyak orang investasi, ini orang baru siapa? Maka Khadijah taruh investasi besar dan dia titipkan budak laki-lakinya bernama Maisarah. Disuruh cek, awasi Muhammad ini benar-benar gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam, awasi dia, jalan, pergi. Maisarah pergi, dilihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW, muamalahnya gitu ya. Bagaimana kejujuran, bagaimana ketekunannya segala macam. Dan strategi bisnis jual beli barang Mekah dijual di Syam, beli barang Syam dijual di Mekah. Begitu pula diceritakan pada Khadijah. Langsung Khadijah tertarik. Waktu itu banyak yang melamar beliau nolak. Maka beliau bicara sama sahabatnya bernama Nafisa. Ini Muhammad begini-begini ceritanya. Maka kata Nafisa kalau gitu menikah saja. Khadijah bilang coba tanya kalau dia mau. Nafisa pergi ke Nabi SAW lalu tanya. Nabi juga setuju terjadilah pernikahan. Tapi fase ini teman-teman dari 8 tahun sampai 40 tahun. Antum bayangkan 17 tahun jadi pengembala kambing. 15 tahun jadi pedagang. 32 tahun Nabi bekerja supaya mandiri. Nah itu pesannya. Jadi mandiri jangan terus bergantung pada orang. Ya. Kita harus mandiri, kita harus belajar. Ingat, pengusaha-pengusaha sukses, orang yang sudah sukses punya 2 mata seperti kita. Punya 2 telinga seperti kita. Punya waktu 24 jam seperti kita. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Kalau saya selalu begitu.
Kok dia bisa, saya nggak bisa, saya harus bisa, saya belajar. Nggak ada kata terlambat. Kan gitu. Jadi terus belajar, terus cari pengalaman, terus mandiri. Insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan jadi sukses satu waktu. Tidak ada orang di dunia ini tiba-tiba sukses di satu hari. Semua pengusaha-pengusaha yang punya perusahaan besar itu sudah sekian tahun yang lalu mereka berjalan. Akhirnya sekarang sudah maju dan bisa diwariskan kepada anak keturunannya. Jadi mandirilah teman-teman sekalian. Dan poin-poin yang sudah kita jelaskan tadi, masalah butuhnya modal halal, sistem halal, produk halal, kemudian boleh jadi resellernya perusahaan-perusahaan lain, belajar dulu dari orang lain, lama-lama kembangin, nikmati prosesnya, jangan lupa berdoa, jangan lupa sedekah, ikhtiarnya semua kita lakukan, insya Allah selebihnya kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.